Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Okdensyah. Saya dari kelas 1B Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa ini dilakukan agar dapat melihat kesamaan, perbedaan, ataupun ciri-ciri dalam setiap bahasa. Adapun macam-macam klasifikasi bahasa yaitu 1. Klasifikasi genetis, 2. Klasifikasi tipologis, 3. Klasifikasi areal, 4. Klasifikasi sosiologistik. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis, dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu. Artinya, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, suatu bahasa proto atau bahasa tua, bahasa semula, akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih. Lalu, bahasa pecahan ini akan menurunkan pula bahasa-bahasa lain. Kemudian, bahasa-bahasa lain itu akan menurunkan lagi bahasa-bahasa pecahan berikutnya. Klasifikasi genetis juga dilakukan berdasarkan kriteria bunyi dan arti, yaitu atas kesamaan bentuk, bunyi, dan makna yang dikandungnya. Bahasa-bahasa yang memiliki sejumlah kesamaan seperti itu dianggap berasal dari bahasa asal atau bahasa proto yang sama. Apa yang dilakukan dalam klasifikasi genetis ini sebenarnya sama dengan teknik yang dilakukan dalam linguistik historis komparatif, yaitu adanya korespondensi bentuk atau bunyi dan makna. Oleh karena itu, klasifikasi genetis bisa dikatakan merupakan hasil pekerjaan linguistik historis komparatif. Klasifikasi genetis ini karena hanya menggunakan satu kriteria, yaitu garis keturunan atau dasar sejarah perkembangan yang sama, maka sifatnya menjadi non-arbitrer. Dengan menggunakan dasar itu pula, maka semua bahasa yang ada di dunia ini habis terbagi atau bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok. Karena itu, sifatnya juga menjadi eksotik atau tuntas. Kemudian, karena setiap bahasa masuk ke dalam salah satu kelompok menurut garis keturunannya, maka akibatnya tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok yang lain. Jadi, klasifikasi ini menjadi bersifat unik. Adapun hasil klasifikasi yang telah dilakukan dan banyak diterima orang secara umum adalah bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia ini terbagi dalam 11 rumpun bahasa besar. Lalu setiap rumpun dapat dibagi lagi atas subrumpun dan subrumpun yang lebih kecil. Ke-11 rumpun itu adalah sebagai berikut, yaitu 1. Rumpun Indo-Eropa, yakni bahasa-bahasa Jerman, Indo, Iran, Armenia, Baltik, Slavik, Roman, Keltik, dan Gaulis. 2. Rumpun Hamito-Semit atau Afro-Asiatik, yakni bahasa-bahasa Koptis, Berber, Kushit, Chad, dan yang termasuk dalam subrumpun Hamid, dan bahasa Arab, Etiopik, dan Ibrani yang termasuk subrumpun Semit. 3. Rumpun Carinel, yakni bahasa-bahasa Swahili, Bantuk, dan Khoisan. 4. Rumpun Rafida, yaitu bahasa-bahasa Telugu, Tamil, Kanari, dan Malayalam. 5. Rumpun Austronesia, disebut juga Melayu Polinesia, yaitu bahasa-bahasa Indonesia, Melayu Austronesia Barat, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. 6. Rumpun Kaukasus. 7. Rumpun Finno-Ugris, yaitu bahasa-bahasa Hungar, Lapis, dan Samoyed. 8. Rumpun Paleo-Asiatis atau Hyperbolis, yaitu bahasa-bahasa yang terdapat di Siberia Timur. 9. Rumpun Ural-Altai, yaitu bahasa-bahasa Mongol, Manchu, Tungu-Turki, Korea, dan Jepang. 10. Rumpun Sino-Tibet, yakni bahasa-bahasa Yenisei,
Otsyak, Tibeto, Burma, dan Cina. 11. Rumpun bahasa-bahasa Indian, yaitu bahasa-bahasa Eskimo, Aleut, Nadine, Algonquin, Waksan, Hokan, Sioux, Penotio, Aztec, Tanoan, dan sebagainya. Klasifikasi genetis ini menunjukkan bahwa pengembangan bahasa-bahasa di dunia ini bersifat divergensif, yaitu memecah dan menyebar menjadi banyak. Tetapi pada masa mendatang, karena situasi politik dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, perkembangan yang konvergensif tampaknya akan lebih mungkin dapat terjadi. Kemungkinan besar akan ada bahasa-bahasa yang mati ditinggalkan para penutur, yang karena berbagai pertimbangan beralih menggunakan bahasa yang lain yang dianggap lebih menguntungkan. Baik, kita akan masuk ke klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi tipologis. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Unsur yang berulang ini dapat mengenai bunyi, morfem, kata, frase, kalimat, dan sebagainya. Oleh karena itu, klasifikasi tipologi ini dilakukan pada semua tataran bahasa. Maka karena itu pola hasil klasifikasinya dapat bermacam-macam. Akibatnya pula hasil klasifikasi ini menjadi bersifat arbitrer karena tidak terikat oleh tipe tertentu, melainkan bebas menggunakan tipe yang mana saja atau menggunakan berbagai macam tipe, namun hasilnya itu masih tetap eksotik dan unik. Klasifikasi tipologi ini telah banyak dilakukan ulang dan hasilnya pun tidak sedikit. Klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasinya. Yang mula-mula mengusulkan klasifikasi morfologi ini adalah Friedrich von Schiller. Dia membagi bahasa-bahasa di dunia ini pada tahun 1808 menjadi 2 kelompok, yaitu 1 kelompok bahasa Brahmic dan 2 kelompok bahasa perpleksi. Pembagian ini kemudian diperluas oleh kakaknya August von Schlegel pada tahun 1818 menjadi 1 bahasa tanpa struktur gramatikal seperti bahasa Cina, 2 bahasa Brahmic seperti bahasa Turki, dan 3 bahasa berfleksi seperti bahasa Sanskerta dan bahasa Latin. Klasifikasi yang dibuat oleh August von Schiller ini kemudian dijadikan model oleh sarjana-sarjana sesudahnya seperti Wilhelm von Humboldt dan diikuti oleh A.F. Pott yang membuat klasifikasi baru menjadi 1. Bahasa isolatif sama dengan bahasa tanpa struktur. 2. Bahasa aglutinatif sama dengan bahasa Brahmic. 3. Bahasa fleksi atau sintesis. Dan 4. Bahasa polinsintetis atau bahasa inkorporasi. Yang terakhir ini sebenarnya merupakan perincian dan dari bahasa aglutinatif yang karena begitu kompleksnya perlu diberikan status sendiri, misalnya bahasa Eskimo dan beberapa bahasa India. Kelompok kedua adalah yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi. Tokohnya antara lain Franz Bopp yang membagi bahasa-bahasa di dunia ini atas bahasa yang mempunyai 1. Akar kata yang monosilabis, misalnya bahasa Cina. 2. Akar kata yang mampu menggunakan komposisi, misalnya bahasa-bahasa Indo-Eropa dan bahasa Austronesia. Dan 3. Akar yang disilabis dengan 3 konsonan seperti bahasa Arab dan Ibrani. Sarjana lain Max Muller yang juga menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi
membagi bahasa di dunia ini menjadi 1. Bahasa akar seperti bahasa Cina. 2. Bahasa terminasional seperti bahasa Turki dan bahasa Austronesia. Dan 3. Bahasa infleksional seperti bahasa Arab dan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Dan kelompok ketiga adalah yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi. Pakarnya antara lain H. Stenstall yang membagi bahasa-bahasa di dunia atas 1. Bahasa-bahasa yang berbentuk dan 2. Bahasa-bahasa yang tidak berbentuk. Yang dimaksud bahasa yang berbentuk adalah bahasa yang di dalam kalimatnya terdapat relasi antar kata. Bahasa yang berbentuk ini dibagi lagi menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Cina. B. Bahasa derivatif dengan juktaposisi, misalnya bahasa Koptis. C. Bahasa derivatif dengan perubahan pada akar kata, misalnya bahasa Semit. D. Bahasa derivatif dan sufiks yang sebenarnya, misalnya bahasa Sanskerta. Kemudian bahasa-bahasa yang tidak berbentuk dibagi menjadi A. Bahasa kolokatif, misalnya bahasa Indo-Cina. B. Bahasa derivatif dengan reduplikasi dan prefiks, misalnya bahasa Austronesia. C. Bahasa derivatif dengan sufiks, misalnya bahasa Turki. Dan D. Bahasa inkorporasi, yaitu bahasa-bahasa Indian Amerika. Franz Mesteli mengikuti jejak Stenstall dengan sistematik yang agak berbeda. Bahasa berbentuk hanya dibagi satu kelompok, yaitu bahasa dengan kata yang sesungguhnya infleksi. Bahasa tidak berbentuk dibagi atas A. Bahasa dengan kata yang berbentuk kalimat, misalnya bahasa Indian Amerika. B. Bahasa isolatif akar, misalnya bahasa Cina. C. Bahasa isolatif dasar, misalnya bahasa Melayu. D. Bahasa juktaposisi, misalnya bahasa Koptis. E. Bahasa dengan yang kata jelas, misalnya bahasa Turki. Klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Yang terpenting, adanya data pinjam-meminjam yang meliputi pinjaman bentuk dan arti, atau pinjaman bentuk saja, atau juga pinjaman arti saja. Pinjaman meminjam ini karena kontak sejarah, bersifat historis dan konvergensif. Pada klasifikasi genetis bersifat divergensif. Klasifikasi ini bersifat arbitrer karena dalam kontak sejarah bahasa-bahasa itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal-hal tertentu yang terbatas. Klasifikasi ini pun bersifat non-eksautik, sebab misal masih banyak bahasa-bahasa di dunia ini yang masih bersifat tertutup, dalam arti belum menerima unsur-unsur luar. Jadi, bahasa yang seperti ini belum dapat dikelompokkan atau belum dapat masuk ke dalam salah satu kelompok. Selain itu, klasifikasi ini pun bersifat non-unik, sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk ke dalam kelompok tertentu dan dapat pula masuk ke dalam kelompok lainnya lagi. Usaha klasifikasi berdasarkan areal ini pernah dilakukan oleh Wilhelm Schmidt pada tahun 1868 sampai 1954 dengan bukunya Die Sprachfamilien yang dilampirkan dengan peta. Dalam peta itu diperlihatkan distribusi geografis dan kelompok-kelompok bahasa yang penting, disertai dengan ciri-ciri tertentu dari bahasa-bahasa tersebut. Pada tataran fonologi, Schmidt menggambarkan distribusi geografis dari bunyi-bunyi tertentu pada posisi awal dan posisi akhir.
Pada tataran sintaksis, dia mendeskripsikan distribusi bermacam-macam kategori dari jumlah kata benda dan kata ganti orang. Pada tataran morfologi, dia menggambarkan distribusi dari 7 kelompok kata yang kontrastif dalam semua kombinasinya: animate vs inanimate, orang vs benda, maskulin vs feminin vs neutrum. Pada tataran leksikal, dia menunjukkan distribusi dari sistem bilangan. Dan klasifikasi sosiolinguistik. Klasifikasi sosiolinguistik dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, penilaian, dan yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi sosiolinguistik ini pernah dilakukan oleh William Ashworth tahun 1962 yang dapat kita baca dalam artikel An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan 4 ciri atau kriteria, yaitu 1. Historisitas berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Kriteria historisitas ini menjadi positif kalau bahasa itu mempunyai sejarah perkembangan atau sejarah pemakaiannya. Kriteria standarisasi berkenaan dengan statusnya sebagai bahasa baku atau tidak baku, atau statusnya dalam pemakaian formal atau tidak formal. Dan kriteria vitalitas berkenaan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutur yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif atau tidak. Sedangkan homogenesitas berkenaan dengan apakah leksikon dan tata bahasa dari bahasa itu diturunkan dengan menggunakan keempat ciri di atas. Hasil klasifikasi bisa menjadi eksautik sebab semua bahasa yang ada di dunia dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Namun, hasil ini tidak unik sebab sebuah bahasa bisa mempunyai status yang berbeda. Misalnya bahasa Jerman di Jerman berstatus standar, tetapi di Swiss bersifat kedaerahan atau substandar. Contoh lain, bahasa Ibrani mempunyai bahasa klasik dalam ibadah agama Yahudi, tetapi sejak berdirinya negara Israel, bahasa tersebut ditetapkan sebagai bahasa resmi atau bahasa standar negara tersebut. Satu soal lagi, apakah klasifikasi sosiolinguistik ini bersifat arbitrer atau non-arbitrer? Karena tidak tertentu dalam klasifikasi sosiolinguistik hanya harus menggunakan keempat kriteria itu, maka ada kemungkinan pakar lain akan menggunakan kriteria ini lagi. Maka karena itu sifatnya menjadi arbitrer. Klasifikasi sosiolinguistik ini bukan satu-satunya klasifikasi sosiolinguistik, sebab kita dapat mempersoalkan bagaimana misalnya keadaan dan status bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan di beberapa negara-negara di kawasan Asia yang begitu kompleks. Di Indonesia, selain ada bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi, bahasa standar, bahasa negara, bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa kesatuan, masih terdapat bahasa daerah yang juga menjadi bersifat resmi pada situasi yang bersifat kedaerahan. Di Singapura terdapat 4 buah bahasa yang diakui sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Hindi. Tetapi tampaknya peranan bahasa Inggris lebih besar dari ketiga bahasa lainnya. Di Filipina ada sebuah bahasa nasional, yaitu bahasa Tagalog, tetapi bahasa resmi yang digunakan untuk menjalankan administrasi kenegaraan adalah bahasa Inggris. Maka bagaimana kita harus menjelaskan keadaan kebahasaan seperti di Singapura dan di Filipina itu? Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kalau ada saran atau pertanyaan, silakan ajukan kepada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.